Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Mari kita awali kajian kitab Asbabul Wurud kita malam hari ini dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita masuk ke hadis yang ke-393. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa a'udzu bika min adzabin nari wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamati wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal. Hadis ini berkenaan tentang doa yang bagus kita baca selesai tasyahud akhir. Fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa a'udzu bika min adzabin nar wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamati wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal. Ada 4 macam hal yang perlu kita minta perlindungan dari Allah. Yang pertama adalah perlindungan dari azab kubur. Kemarin pertemuan sebelumnya kita udah bahas bagaimana alam kubur itu bisa menyenangkan tapi bisa juga sangat mengerikan. Menyenangkan ketika kita datang dengan amal. Malaikat munkar nakir bertanya tentang beberapa hal. Yang pertanyaannya hari ini kalau ditanya kita semua insya Allah pasti bisa jawab. Jika pertanyaan mana Rabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Man nabiyuka, siapa nabimu? Pasti semua kita bisa jawab, karena yang jawab pasti lisan kita. Pada hari itu nanti yang jawab adalah iman kita, bekal kita, takwa kita. Sehingga walaupun sudah dapat bocoran, kan kalau biasanya ujian mau dapat bocoran dan boleh bayar, ini alam kubur sudah diberikan bocoran soalnya. Tidak banyak pertanyaan, tidak ada pilihan ganda, semuanya esai. Ya, tapi esai singkat, ya, bukan esai yang panjang-panjang yang biasanya orang ngarang. Nah, ini tidak bisa ngarang jawabannya. Pasti gitu ya, sesuatu yang bukan ngarang-ngarang. Singkat-singkat. Man ikhwanuka, ma qiblatuka, siapa saudaramu, apa kiblatmu gitu ya. Nah, sehingga ini semua walaupun hari ini kita hafalkan, nanti tergantung amal kita masing-masing. Perlu nggak kita hafalkan? Ya, buat tahu bocoran nggak apa-apa. Siapa tahu nanti ingat-ingat gitu ya, dulu. Ya, buat bekal. Ya. Dulu gimana Pak? Walaupun sudah belajar, tetap masih nulis di sini kan? Tetap masih nulis di sobekan kecil gitu ya. Ya, walaupun nanti di alam kubur mungkin kita nggak ada kertas yang bisa kita bawa, nggak ada catatan yang bisa kita
titipkan, gitu kan nggak mungkin. Nanti oke lah kain kafan saya putih semua, tapi tolonglah bagian kanan tolong tulisin ya jawaban-jawaban pertanyaan. Kalian ntar sempat buka gitu. Ini lucuan kita apa ya? Dan mungkin ya. Maka azab kubur itu sesuatu yang pasti ya. Dan yang hal berkenaan tentang kubur yang semua orang pasti akan merasakannya adalah himpitannya. Kubur itu Pak nanti dia akan menghimpit, semuanya pasti kena, tidak ada yang tersisa. Ya, kalau kata Nabi, kalaulah ada orang yang bebas dari himpitan kubur, maka cuma satu orang, sahabat Nabi. Saya lupa. Ya, hanya satu sahabat Nabi itu saja yang bebas dari. Tapi semuanya pasti akan terkena himpitan. Bahkan tidak aneh kalau misalkan kita gali kubur-kubur lama itu tulang belulangnya ngumpul. Sering pernah lihat ketika digali kubur-kubur tua gitu ya, udah ratusan tahun. Saya kecil itu ingat betul waktu di Aceh membangun irigasi besar-besaran. Banyak kita taunya itu cuma kebun kelapa aja. Ternyata pas digali banyak ternyata tulang belulang, ternyata kuburan kuno gitu Pak. Baru tahu gitu. Ketika digali itu lihat kepalanya, mayoritas tulang belulangnya ngumpul ya, kepala di situ, tulang rusuk di situ, ya tulang kaki juga di situ, numpuk gitu. Nah, bukti bahwa semua kita pasti akan kena himpitan kubur. Bagi yang amalnya sedikit terus saja dihimpit, tapi bagi amal soleh kita lebih banyak, ketika dia dihimpit, setelahnya baru dia akan meluas melebar sejauh mata memandang. Walaupun kelihatan hanya berapa kali berapa tuh Pak? 1 kali 1,5 lebar berapa tuh Pak? Boleh nggak mesen agak besar dikit? Ya, ke Cipanjur gimana Pak? Boleh mesen agak lebar dikit Pak? Nggak boleh Pak ya? Ganggu orang. Ganggu yang berikutnya. Itu udah disamain aja gitu ya. Yang lahat ya cuma segitu-segitu. Artinya sebesar apapun tempat tinggal yang kita punya hari ini, tapi ketika kembali ke sana nanti sama semua. Sebagus apapun baju yang kita punya, semahal apapun yang kita punya, tapi yang kita bawa nanti bajunya hanya baju putih aja. Dan gak berkantong Pak ya. Jangan berharap nanti bisa bawa surat tanah misalnya, BPKB, ATM gitu. Jangan senang. Semuanya tidak ada kantong Pak. Cuma putih gitu aja ya. Baju putih gitu. Wa'udzu bika min adzabin nar. Dan berlindung dari azab neraka. Ya, siksa neraka, azab neraka, siksa neraka. Kalau di alam kubur kita aman, insya Allah setelah yang itu juga akan jauh lebih aman, mudah gitu. Kalau alam kuburnya mudah, perjalanan berikutnya mudah. Tapi kalau alam kuburnya bermasalah, perjalanan berikutnya jauh lebih susah. Karena tolak ukurnya itu gerbang utamanya. Kalau di gerbang masuknya kita sudah aman, apalagi dapat free pass gitu Pak ya, itu aman ke depannya. Tapi kalau di gerbang aja kita habis-habisan diperiksa, kayak di bandara gitu Pak ya, bunyi terus, buka tasnya, buka ininya, sampai dimasukin alat yang apa namanya, yang pemeriksaan penuh gitu ya. Apalagi malaikat, tidak ada yang terlewat, tidak akan ada yang terlewat, diperiksa betul-betul. Wa'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah dalam hidup itu semua hal yang berkenaan dengan musibah yang
kita hadapi. Sebagaimana kisahnya Nabi Ayub. Nabi Ayub Allah berikan banyak kenikmatan. Iblis merasa Iblis komplain sama Allah, lapor, ya Allah, pantas Nabi Ayub banyak bersyukur, banyak ibadahnya karena nikmatnya luas. Kerajaan dia punya, harta dia punya, istri dia punya, anak dia punya, semua dia punya. Kalau ketika dia bersyukur, ya pantas. Kata Allah, kalau kamu merasa dia Ayub ini bersyukur karena kenikmatan yang aku berikan, cobalah uji. Artinya memang Allah kasih izin untuk menguji Nabi Ayub gitu ya. Diambil kenikmatannya satu-satu, diambil anaknya. Anak kan fitnah bagi kita. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunia. Harta anak itu perhiasan dunia. Artinya bisa menipu kita. Bahkan di ayat Al-Quran Allah ingatin, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'af. Takutlah kamu meninggalkan generasi berikutnya itu dalam keadaan lemah. Kita punya anak turunan, tapi mereka kualitas iman mereka kualitasnya lemah. Itu perlu ada kekhawatiran bagi kita orang tua. Maka di Nabi Ayub diuji, meninggal anaknya, hilang habis hartanya, istrinya satu demi satu minta cerai, tinggal satu kan Pak istri beliau, sampai terakhir badan beliau habis digerogotin oleh ular gitu, oleh belatung gitu ya, habis badan beliau, sampai tersisa hanya lidah. Sampai istri beliau tanya, wahai Ayub, kamu kan Nabiullah, nabinya Allah, kekasihnya Allah, mintalah kesembuhan. Kata Nabi Ayub, tidak enak saya minta, malu saya minta. Karena ketika dibanding-bandingkan antara kenikmatan yang sudah aku rasakan dengan sakit yang aku alami hari ini, belum sebanding. Masih terlalu banyak kenikmatan yang Allah berikan. Sampai terakhir nanti ketika lisan beliau juga, hati beliau juga sudah mulai digigit oleh belatung. Disitulah Nabi Ayub baru minta, ya Allah berikan aku kesembuhan. Karena lisan dengan hati ini kan dua organ tubuh kita yang kita pakai untuk mengingat Allah. Kata Allah, udah mandi di sumur sana, ketika mandi seketika itu semuanya kembali seperti semula. Artinya ujian fitnah hidup kita yang beda-beda Pak. Ada yang berat. Bukan berarti orang yang terlihat nikmat, orang terlihat bahagia terus tidak ada ujiannya. Semua ada ujiannya. Kan kata asoba yusibu musibah, itu dia punya dua makna. Bisa berarti musibah dalam kenikmatan atau musibah dalam kesengsaraan. Biasanya ketika dikasih musibah dalam kesengsaraan, orang banyak selamat, sehingga kita mudah kembali lagi kepada Allah, ya, mudah kita ingat lagi sama Allah. Tapi biasanya banyak yang gagal ketika Allah uji dengan kenikmatan, lupa bersyukur. Nauzubillah, kalau sampai dia merasa tidak sholat saja saya masih nikmat begini, ngapain sholat? Nauzubillah, itu namanya nanti kan istidraj gitu ya. Allah terus kasih kenikmatan, tapi nanti ujungnya Allah ambil semuanya. Itu musibah juga Pak. Ya. Maka fitnah dunia itu macam-macam, beragam macam. Dan fitnah yang terbesarnya nanti adalah min fitnati masihid dajjal. Fitnah terbesar terakhir nanti di dunia adalah fitnahnya Dajjal. Dajjal belum tahu kita kapan turunnya, tapi dia belum turun saja Pak, hari ini kita berantem bersama kita. Betul ya? Akur enggak kita? Kiblat kita sama, sholat kita sama, nabi kita sama.
Ka'bah kita sama, akur nggak kita? Secara keseluruhan, enggak kan? Karena selisih pendapat dalam suatu bahasan menjadi menganggap ini bukan golongan kita. Antar sesama kita saja kita hari ini saling menjauh, bahkan saling menjatuhkan, saling memfitnah, macam-macam. Itu Dajjal belum turun, Pak. Bagaimana nanti kalau Dajjal turun? Ya, fitnahnya jauh lebih besar lagi. Fitnahnya jauh lebih mengerikan, Pak. Makanya kalau boleh kita minta sama Allah, ya Allah, jangan sampai umur saya itu bertemu dengan masa turunnya Dajjal. Karena ketika dia turun, tidak ada satu susah yang selamat, Pak. Untuk apalagi kan dalam hadis Nabi kita udah pernah bahas di sini. Untuk perempuan kalau bisa gimana, Pak? Masukin kamar, suruh ikat. Perempuan tuh, ketika Dajjal itu turun, perempuan-perempuan yang ada di rumah kita bawa masuk kamar, suruh ikat. Saking mudahnya terpengaruh terhadap fitnahnya. Makanya dengan kita baca doa ini, harapan kita apa? Kita dihindari dengan fitnah Dajjal. Gimana? Bisa jadi sebelum Dajjal turun kita sudah berangkat duluan. Ya, atau kalaupun ketemu, kita orang-orang yang dipilih selamat imannya. Tapi kira-kira kita selamat gak, Pak? Dajjal, Pak, datang, dia bawa rombongan besar, dia bawa surganya dia bawa nerakanya dia. Kira-kira kalau kita ditawarin, kamu masuk surga atau masuk neraka, pilih mana? Dajjal nih nanya ke kita nih, masuk surga atau masuk neraka? Berat kita, Pak, ya. Makanya banyak nanti yang tergoda, ya, daripada dibunuh, disiksa, mendingan masuk surga lah. Ternyata surganya Dajjal adalah nerakanya Allah. Adapun nerakanya Dajjal adalah surganya Allah. Makanya hari itu benar-benar kita dihadapkan dengan kondisi kalau bukan karena iman susah selamat. Kalau orientasi kita masih dunia, apalagi takut mati gitu ya, sudah pasti kita nyari yang aman gitu ya. Dan pengikut Dajjal adalah Bani Israel, belakang itu nanti. Karena kalau kita baca dalam sirah akhir zaman ya, itu kan dia nanti turun di Persia, di Iran. Di situ ada komunitas Yahudi yang nanti akan menjadi pengikut setianya Pak Dajjal. Dia kan dalam 1 minggu dia keliling dunia, Pak. Kebayang, Pak, 1 minggu bisa keliling dunia, bukan keliling melancong jalan-jalan, Pak. Dia keliling dihancurkan. Itu tadi ditarik. Semuanya orang disidanglah sama dia gitu, dalam waktu 7 hari. Yang dia tidak masuk cuma 2 kota, Mekah dan Madinah. Karena di gerbang Mekah dan Madinah di situ ada malaikat. Kalau Dajjal masuk kena tebas. Makanya dia cuma naik nanti ke atas bukit Abu Qubais. Yang hari ini bukit itu dibuat apa, Pak? Istananya raja. Hari ini tuh di atas bukit Abu Qubais itu sudah ada istana. Disitulah nanti Dajjal berdiri melihat ke Madinah. Ke Ka'bah. Dia ngawasin aja, cuma bisa lihat situ aja, karena nggak bisa masuk ke dalam. Itu kisah lain nanti ya, dalam bahasan tersendiri nanti kita bahas. Baik, nah maka doa ini penting, Pak, kita hafalin buat bekal kita. Ya. Insya Allah sudah hafal kelihatannya. Nah, kalau belum, ya mau ketemu
Atau hafalin doang ini gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabri wa fitnatid dajjal. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Nah, ini doa versi panjangnya, Pak. Ya. Mau milih yang panjang apa yang pendek ya? Pendek. Ya. Benar, Pak. Yang paling mudah kita hafalin itu aja kita jangan Panjang salah. panjang nggak pernah kebaca gitu ya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari lemah dan malas. Lemah dan malas itu kan penyakit, Pak ya. Lemah di sini dalam artian bisa dalam arti lemah, makna sesungguhnya lemah secara fisik, tapi juga kan ada makna lemah, makna bukan fisik kita yang lemah, tapi kita tidak punya kekuatan, tidak punya power. Ingin ngomong, tapi kita bawahan. Ya, ingin ngatur, tapi kedudukan kita di depan orang nggak dianggap gitu. Nah, itu maksudnya lemah juga. Maka kita berlindung dari lemah, karena ketika termasuk yang tadi ayat yang kita baca, wa yahsal ladzina law taraku min khalfin dzurriyyatan bi'af. Bi'af itu artinya lemah. Ya, keturunan yang lemah. Maka ada kewajiban kita sebagai orang tua untuk mempersiapkan anak cucu kita itu menjadi orang-orang hebat. Maka perlu kita rancang, ya, baik secara apa, ya sekolahnya, ya kalau kita punya kelebihan harta kita siapin ini nanti buat rumah. Boleh nggak orang tua ngasih rumah buat anak? Boleh, nggak masalah. Yang nggak boleh, ya, namun yang perlu kita ingat jangan begini, Pak. Udah, kamu nggak usah capek-capek dah, istirahat aja. Kamu nanti nggak usah sekolah pintar-pintar apa juga nggak apa-apa, banyak di perusahaan. Nah, itu jangan. Ya, karena nanti tugas yang akan dilakukannya apa? Menghabiskan warisan orang tuanya, bukan mengembangkan. Harapan kita kan ketika kita meninggal ada anak yang melanjutkan. Ini bukan, kan ada orang sekarang ya dibuat manja betul, Pak. Capek dikit, udah kamu nggak usah capek-capek. Ngapain kamu serius-serius betul gitu. Nanti kalau udah waktunya nih, perusahaan udah ada nih, kamu tinggal melanjutin. Nah, kalau dia nggak belajar, kalau dia nggak punya kemampuan manajemen, kemampuan leadership, bahaya juga. Ya, maka kita dilarang meninggalkan keterangan apa, keturunan yang lemah dan malas. Nah, ini kan penyakit apa ya? Penyakit berbahaya sekali bagi seseorang ya. Karena kalau sudah malas, apapun yang mau dikerjain ya. Karena malas ini kan lebih dekat kepada kehancuran.
iblis. Ya, karena malas itu kan bisa karena egonya, dia campur aduk udah itu ya. Kemudian dari penakut dan bakhil, sifat penakut, lewat jalan gelap takut, suruh ke atas lantai 2 nyalain lampu saja tidak berani. Ya, lihat suruh jalan, ini laki-laki loh ya, suruh di ke depan pernah nggak mau, takut. Ini turun belanja ini kita udah antar ke depan misalkan Indomaret atau apa, ini kamu udah nggak, takut. Kalau laki-laki turun nggak, perlu kita ajarin Pak keberanian hal yang sederhana biasa sehari-hari. Sebenarnya jangan takut, tapi kalau perempuan mungkin ada hal-hal yang memang wajar ada ketakutan karena memang secara sifatnya mungkin tidak semuanya perempuan ada rasa berani ya. Itu. Tapi kalau laki-laki berani jadi harus berani. Kalau nggak diboncengin Pak, gitu. Ya, harus berani Pak laki-laki. Kemudian bakhil Pak, pelit. Bakhil ini di antara hal yang membuat orang mayoritas itu kalau orang punya sifat bakhil pasti takut dunia dia hilang. Pengen ngasih ke orang hitung-hitungan, pengen sedekah aja hitung-hitungan, ya. Pengen ngasih sesuatu gitu buat ada saudara nih lagi ada musibah, pengen ngasih itu aja susah gitu. Hitung-hitung banget gitu. Nanti ini nanti itu, ya. Karena kalau terlalu banyak hitung-hitungan sehingga apa yang dia punya takut habis gitu. Padahal konsep sedekah, konsep zakat gimana? Semakin dikasih semakin bertambah. Ya. Oh, tidak kelihatan bertambahnya, tapi kita punya keyakinan bahwa di akhirat nanti tidak ada satupun yang Allah sia-siakan. Dan hitungannya luar biasa. Gimana hitungan yang Allah sebut dalam Al-Quran? Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali ambata sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu kita kasih itu ibarat satu dahan yang dia tumbuh 7 cabang, yang tiap cabangnya itu tumbuh 100 butir gitu. Itu berapa tuh? 700 gitu ya. Hitungannya begitu. Tidak ada yang berkurang. Tapi kita juga jangan pakai konsep hitung-hitungan ketika ngasih dengan Allah Pak. Kamu mau kaya, sedekah. Mana kunci motornya? Kunci mobil mana? Tidak semua orang siap Pak. Tidak semua orang siap. Kekhawatiran kita apa? Ketika Allah tidak langsung membalas, bukan tidak langsung membalas, dia tidak merasakan balasan langsung dari Allah dari apa yang dia sudah berikan. Sering sekali nanti apa? Suuzon. Katanya kalau sedekah segini dapatnya segini. Ada begitu Pak ya? Enggak semua siap maksudnya. Ya, enggak semuanya siap. Makanya dalam sedekah akhirnya paling selamat gimana Pak? Ya Allah, saya sudah kasih, ikhlas lillahi ta'ala. Allah kasih balik langsung terlihat, alhamdulillah. Tidak terlihat pun alhamdulillah. Kenapa? Karena kita yakin nanti di akhirat pasti akan Allah tampakkan. Makanya ustaz-ustaz yang ngajak sedekah gitu ya, kadang-kadang jamaahnya pada takut datang gitu Pak. Apalagi bawa kunci, bawa sertifikat gitu ya. Bukan tidak boleh. Kalau orang yang sudah mantap hatinya, bagus Pak, udah yakin betul gitu ya. Cuma yang tidak mantap kadang-kadang muncul malah
fitnah kepada Allah. Fitnahnya apa? Katanya balasannya sekian, kok saya nggak dapat. Nah itu kan akhirnya apa? Menjelek, karena fitnah jadinya. Kemudian dari siksa kubur dan fitnah yang ditimbulkan oleh Dajjal, itu yang sama tadi dengan doa yang pertama. Kemudian doa yang kedua, ya Allah anugerahkanlah kepada jiwaku ketakwaannya, supaya kita nikmat dalam beribadah. Karena di antara nikmat terbesar yang dimiliki oleh seorang yang beriman adalah halawatul iman, manisnya iman. Manisnya iman itu senang betul dia ketika diajak dalam kebaikan. Ya, dalam kebaikan berarti ya semua perkara gitu Pak ya, ibadah, ya hal-hal yang tidak langsung berhubungan dengan ibadah. Senang dia diajak hadir ke majelis ilmu, senang dia. Nah, kalau itu ada, kita sudah mendapatkannya, nah itu mahal Pak. Tidak semuanya orang dapat sebenarnya. Udah bisa istiqomah ikut taklim gitu apa ya, nah, taklim tahsin Quran itu udah nikmat betul. Itu mahal betul Pak. Mahal betul. Ya, tidak mau absen. Ambo paling rajin nulisnya. Ini dari umur yang paling muda itulah ya, kalau bagian apa latar belakang dari asesor itu sampai umur ya boy, semua didata boy. Daerah masuk juga belum ya? Daerahnya belum masuk ya? Belum ya. Besok belum ada. Tapi itu bisa menambah ya kan, kalau nggak begitu nggak tahu ya umurnya. Walaupun masalah umur, masalah belajar tidak ada hubungannya gitu ya. Berapapun umur kita, waktunya belajar ya belajar aja. Kemudian sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik yang memberikan, engkau lah wali dan penolongnya. Nah, ketika kita akan ada ayat ini Pak, mungkin kita sering baca hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu kan ketika kita sudah tidak lagi berharap sama manusia Pak. Ya, tidak lagi berharap dengan manusia. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah yang menjadi wakil saya, cukuplah Allah yang menjadi penolong saya. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Udah semuanya pokoknya saya serahkan sama Allah. Nikmat, alhamdulillah, nak nikmat sabar. Kemudian, ya Allah sesungguhnya aku berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hari ini Pak, banyak tak ilmu yang tidak bermanfaat lewat di hadapan kita? Banyak banget, apalagi dengan adanya AI ini ya, ilmunya entah apa-apa sekarang. Ya, orang baru tahu sedikit udah mulai membuat pengetahuan baru gitu ya. Bukan kita anti. Hari ini betul-betul kita bisa memilah gitu, mana ilmu yang baik, mana ilmu yang rusak, mana pemahaman lurus, mana pemahaman yang merusak. Terutama saya rasa sih orang umur apa yang udah senior aman, tidak terlalu pengaruh. Yang bahaya sekarang siapa Pak? Anak-anak remaja nih. Mereka fondasi belum kuat, informasi terlalu banyak dapat, sehingga apa? Kalau fitrah manusia ini gimana? Pasti yang diambil yang paling mudah, yang diambil paling mudah. Nah, itu kan belum tentu yang mudah itu semuanya benar. Bukan juga berarti yang mudah itu salah, tapi belum tentu yang mudah itu semuanya benar. Filternya mereka tidak punya. Makanya kenapa fondasi agama menjadi filter paling utama. Ya. Berapa menit lagi Pak? 3 menit ya. Kira-kira mudahan. Ya. Maka fondasi agama itu menjadi filter yang paling ampuh hari ini untuk menjaga anak kita. Selain itu tidak ada.
dia belajar, enggak susah Pak filternya. Apalagi pemahaman dari barat itu luar biasa sekulernya. Banyak sekali hal-hal yang enggak siap mereka untuk dapat gitu. Belum waktunya mereka mengetahui pas belajar hal-hal yang belum pada waktunya gitu ya. Karena ilmu itu juga kan ada fase-fasenya kapan dia bisa pelajari. Kalau belum kayak model ini, kayak pemahaman tentang filsafat itu kalau tidak benar fondasi agama bisa stres, bisa rusak. Ilmu-ilmu filsafat kan banyaknya dikembangkan oleh barat. Kalau yang dari Islam sendiri itu tidak semuanya juga kuat Pak. Saya berulang kali coba baca filsafat, berat, nggak kuat. Untuk memahaminya itu tidak mudah, ya, tidak mudah. Butuh pengetahuan yang dalam. Kemudian dari hati yang tidak khusyuk, ya, hati kita kan sering kemana-mana Pak. Kemudian dari nafsu yang tidak pernah puas. Ada Pak nafsu kita yang puas. 74 kilo Pak, udah puas belum? Kalau jangankan 74 kilo, jadi gunung, walaupun segunung Putri gitu ya, Gunung Putri semana tinggi. Tidak puas juga Pak. Al-Quran sudah memberikan kita kalau hari ini kan dapat satu batang saja sudah 1 kilo aja Pak, rasanya udah bahagia, udah mikir kemana-mana. Oh ini buat haji, ini buat rumah, ini buat mobil, macam-macam ya. 74 kilo apa enggak melayang-layang gitu. Hari ini sekarang kepikiran melayang-layang, pas dapat ini kalau bisa 2 kali lipat. Nah, itulah apa? Nafsu yang tidak pernah puas. Kemudian baru yang terakhir dari permohonan yang tidak dikabulkan, doa yang tidak Allah ijabah. Dari bentuk diantara membuat doa kita tidak ijabah adalah maksiat. Kita doa nih dari lisan kita, kadang-kadang banyak halangannya karena ada maksiat yang kita lakukan. Tapi kalau doa dari saudara kita, doa dari orang tua, doa dari guru, insya Allah akan selalu mustajab. Baik, insya Allah kita